Suara mendesing. Melihat begitu banyak orang muncul, Blood Python mengitari tubuhnya dan merayap turun ke kedalaman rawa. 6 pembudidaya yang melayang di udara tidak lagi merasa ingin mengejar Blood Python. Wajah mereka jatuh seolah-olah mereka memiliki ketakutan yang besar untuk sekte Sungai Darah. Salah satu pria ragu-ragu untuk beberapa napas dan memberikan pandangan ragu sebelum berbicara, Kami adalah murid dari sekte perubahan besar. Tidakkah kamu mendengar sepatah kata pun yang aku katakan? Tinggalkan senjata dan batu rohmu dan kemudian tersesat. Aku tidak akan mengulangi diriku untuk ketiga kalinya. Apakah kamu mengerti? Pria jangkung dan besar itu langsung menginterupsinya, nadanya sangat tidak simpatik. Pria yang tampak gugup itu memandang ke arah 5 temannya yang lain untuk meminta bantuan sebelum akhirnya menghela nafas dan merespons dengan lembut, mari kita lepaskan senjata dan batu roh kita. Ketika dia selesai, dia kemudian melemparkan pedang di tangannya ke tanah sebelum melepaskan tali tas dari pinggangnya dan meletakkannya ke bawah juga. 5 sahabat lainnya menatapnya dan mengertakkan gigi saat mereka mengikutinya. Guadang! Beberapa dari mereka melemparkan pedang dan tas terbang mereka ke tanah dengan dentang. 6 dari mereka terlihat sangat tidak senang saat mereka berjalan pergi. Tunggu sebentar, aku memintamu untuk tersesat dan enyahlah. Aku tidak mengizinkanmu untuk pergi. Pada saat itu, pria berukuran besar itu berteriak dengan dingin. Seluruh kelompok mereka terdiam, kebencian yang dalam bisa terlihat dari mata mereka. Gadis cantik dan manis dalam kelompok itu memandang pria berbadan kekar itu dan berbicara dengan lembut, Tuan Song, tolong jangan berlebihan. Meskipun sekte perubahan besar kami telah menurun selama bertahun-tahun, kamu tidak boleh mempermalukan kami dengan ini tingkat. Hei. Aku benar-benar dalam suasana hati yang baik dan memungkinkan kamu untuk melarikan diri di sini tanpa terluka tetapi kamu tidak menghargai kesempatan itu. Karena kamu tidak ingin enyahlah dan tersesat, maka kamu harus mati di sini. Tuan Song tertawa terbahak-bahak ketika rasa dingin tertentu memancar dari matanya. Begitu dia melambaikan tangan, mereka segera dikelilingi oleh lebih dari 10 orang lainnya. 6 murid Great Cheng Sek berubah pucat. Suke masih bersembunyi agak jauh dan bisa melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi. Dia berpikir untuk dirinya sendiri, sepertinya Master Song bagus dengan bertindak tangguh dan menjadi tusukan juga. Selain itu, dia tampak seperti melakukan akting dengan baik. Sekte Sungai Darah ini agak bergengsi dan terkenal di sekitar area. Meskipun mereka semua adalah kultivator Golden Core Stage, begitu mereka mendengar perintahnya, mereka semua mematuhi dan menjatuhkan senjata dan batu roh mereka. Oh, sepertinya aku harus menunjukkan diriku sekarang. Pada titik ini, Suke menepuk jubah hitamnya sendiri sebelum menempatkan Dark Booster Sword di bahunya dan mulai bersiul pada dirinya sendiri, sambil mengambil langkah besar ke arah mereka. Siapa itu? Para murid sekte Sungai Darah mendengar beberapa gerakan dan segera berbalik ketika mereka berbisik di antara mereka sendiri. Mata Suke menyipit saat dia tertawa keras. Dia kemudian mengangkat Dark Booster Sword dan mengarahkannya ke semua orang sebelum berteriak dengan keras, semua orang tidak bergerak. Ini adalah perampokan. Semua pria berdiri di sisi kanan dan wanita di sebelah kiri. Berikan semua barangmu padaku. Cepat. Petik 2. Rob robbery. Semua pembudidaya yang hadir tercengang. Di dalam hutan tulang layu ini hanya ada sekte Sungai Darah yang akan merampok dari yang lain. Tidak ada yang pernah dirampok dari mereka sebelumnya. Selain itu, orang ini sendirian. Murid-murid sekte perubahan besar terlihat kaget juga dan berhenti untuk melihat Suke. Ketika mereka menyadari bahwa Suke hanya dari Golden Core Stage level 3, mereka hampir pingsan. Kakak laki-laki, bahkan jika kamu ingin merampok, dapatkah kamu menjadi lebih profesional tentang hal itu? Bawa lebih banyak orang untuk membantu kamu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa bahkan kita berenam harus dengan patuh menyerah? Selain itu, kamu hanya seorang kultivator Golden Core Stage, level 3, apa yang menurut kamu bisa kamu lakukan? Apa yang kamu lihat? Seluruh area sudah dikelilingi olehku. Cepat dan ambil barang-barang berhargamu dan serahkan. Setelah itu selesai, enyahlah dan tersesat. Aku tidak akan mengulangi diriku untuk ketiga kalinya. Suke berbicara seolah-olah dia mengambil buku dari kata-kata Guru Song saat dia berteriak. Para murid sekte Sungai Darah semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ekspresi pemimpin Master Song berubah dingin ketika dia tersenyum pada Suke, niat membunuh terpancar dari matanya. 6 dari mereka dari sekte perubahan besar membuka mata mereka lebar-lebar dan memandang Suke seolah-olah mereka sedang melihat orang gila.
Hanya seorang level 3 Golden Core Stage penggarap junior merampok seluruh kelompok level 7 dan level 8 Golden Core Stage penggarap? Tuhanku, mereka telah melihat banyak orang yang tidak ingin hidup lagi, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang menyerahkan hidup mereka dengan mudah untuk disembelih seperti ini. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 30 poin sulit bertindak. Sistem terdengar di kepalanya, menyebabkan Suke dipenuhi dengan senyum. Hancurkan tulang-tulangnya dan lepaskan kulitnya dari tubuhnya lalu beri makan sisa-sisa anjing itu. Master Song melambaikan tangan dan menginstruksikan bawahannya sebelum melemparkan pandangannya ke rawa di depan mereka. Dia tidak peduli tentang Suke dan 6 murid sekte perubahan besar lainnya. Suke menghirup udara segar dan dingin. Bagaimana bisa orang idiot sialan ini bertindak sangat tangguh? Dia bahkan mengabaikan musuh yang berdiri tepat di depannya. Sepertinya aku sudah bertemu pasangan aku ketika harus berakting tangguh. Apakah itu semuanya? Suke sangat tidak puas ketika dia mengerutkan bibir dan menarik tombak yang tajam, sepasang pedang terbang dan sepasang busur panjang dari persediaan sistem. Dia kemudian melemparkannya dengan dentang keras sebelum berbicara. Aku bertemu dengan 5 orang idiot dalam perjalanan ke sini dan mereka mengaku sebagai murid sekte Sungai Darah. Coba tebak apa yang terjadi setelah itu? Kami, fraksi surga yang meledak membunuh mereka secara instan. Petik 2. Orang ini memiliki cincin penyimpanan padanya? Para murid sekte Sungai Darah tidak tertarik pada tombak tajamnya atau busurnya. Namun, mereka melemparkan pandangan mereka ke arahnya, menunjukkan ekspresi serakah. Dia dengan jelas mengambil semua barang-barang ini dari udara tipis, yang menyebabkan mereka menganggap bahwa dia memiliki cincin penyimpanan padanya. Master Song mengarahkan pandangannya ke arahnya dan tertawa dengan dingin, kami memiliki banyak murid di Blood River Sect. Jadi bagaimana jika 5 dari mereka meninggal? Adapun kamu hal kecil, kamu benar-benar menyerahkan diri kamu langsung ke depan pintu aku. Kenapa kamu tidak berpikir sendiri? Bagaimana bisa satu orang seperti aku, berani datang jauh-jauh ke sini? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Fraksi surga meledakku sudah mengelilingi daerah ini. Jika kamu cukup masuk akal, kamu harus menjatuhkan semua senjatamu dan menyerah. Suke berbicara dengan percaya diri seolah-olah dia yakin bahwa cadangannya akan tiba kapan saja. Master Song mengerutkan alisnya ketika semua orang berhenti karena terkejut. Mereka kemudian melihat sekeliling mencoba untuk melihat sekilas lingkungannya. Meledak fraksi surga? Sekte macam apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kami tidak benar-benar dikelilingi oleh mereka, bukan? Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Apakah anak ini mencoba menakuti kita? Pada saat yang sama, kelompok 6 sekte perubahan besar memiliki ekspresi penasaran dan mencurigakan di wajah mereka juga. Salah satu gadis yang lebih muda bertanya dengan tenang, kakak senior, kakak perempuan senior, dari apa sekte meledak dari fraksi surga? Beberapa dari mereka saling memandang sebelum menggelengkan kepala, aku belum pernah mendengarnya juga. Mungkinkah itu sekte yang baru dibentuk? Mungkin. Wind City telah dilemparkan ke dalam kekacauan akhir-akhir ini dan banyak pembudidaya asing menempatkan diri di dalam kota. Pembentukan sekte baru agak umum. Gadis itu kemudian melirik Suke sebelum bertanya, lalu, apakah kita diselamatkan? Tapi orang itu terlihat sangat aneh, bahkan senjata dan mantranya aneh. Beberapa dari mereka dilemparkan ke dalam diskusi tertutup ketika mereka sesekali melirik Suke, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri terbentuk dari dirinya. Pada titik ini, seorang pria berukuran besar dari Blood River Sect berjalan keluar dan menatap Suke. Hei nak, dari mana kamu berasal? Kamu berani mengacaukan kami dengan Blood River Sect. Apakah kamu muak hidup? Suke memelototinya dan memarahinya. Mengapa aku harus peduli dengan sekte anjing sialan kamu? Kamu berani mengacaukan dengan fraksi surga meledak aku. Orang-orang yang lelah hidup adalah kamu. Sekte apa yang dimiliki Exploding Heavens? Pria besar itu bertanya, marah. Ekspresi Suke berubah menjadi sengit, kamu bahkan tidak tahu tentang Exploding Heaven Sect dan kamu berani keluar dan berbicara sampah? Fraksi melawan surga adalah kependekan dari fraksi keren kekejaman kejam yang menggantung, mengejek fraksi langit surga. Apa yang kejam? Kejam apa? Apa yang menggantung faksi langit yang meledak? Nama bodoh macam apa itu? Apakah ada sekte seperti itu? Semua orang dilemparkan ke dalam kebingungan saat mereka saling memandang. Memang, tidak ada yang tahu sekte apa itu. Hanya Master Song yang menatap Suke dengan dingin dan senyum tipis terlihat di wajahnya.
Adapun untuk mengolok-olok sekte sungai darah kami, kamu yang pertama. Poke menyenangkan. Begitu Master Song berbicara, semua orang berhenti untuk mendengarkan sebelum mereka mulai bereaksi. Jadi, anak itu berusaha membodohi kita. Sialan, dia ingin mati? Tangkap dia. Mari kita tunjukkan padanya apa sebenarnya arti kejam dan kejam. Pada saat itu, bahkan tanpa perlu Song Master untuk mengajar mereka, para murid sekte sungai darah bergegas menuju Suke dengan wajah marah yang jelas. 6 anggota sekte perubahan besar tertegun juga. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa Suke dan sektenya telah memojokkan dan mengelilingi daerah itu, mereka merasakan secercah harapan bahwa mereka akan dapat melarikan diri. Pada akhirnya, dia berbohong tentang hal itu dan bahkan ketahuan berbohong. Situasinya tidak ada harapan. Keenam murid memandang ke arah Suke dengan ketakutan ketika mereka mengambil pedang terbang mereka dari tanah, siap untuk bertarung dengan Suke jika segala sesuatunya bermusuhan segera. Suke memandang mereka dan tersenyum masam, tidak perlu membantu aku. Aku bisa mengatur sendiri. Ingin mencuri piton darah dariku? Tidak mungkin. Suke meraih pedang booster gelapnya dan bergegas menuju murid-murid sekte sungai darah seolah-olah dia takut bahwa mereka akan merebut binatang berharga darinya. 6 besar murid sekte perubahan besar hampir muntah darah. Kakak laki-laki, apakah kamu kurang mental? Kamu hanya level 3 dari core bearing stage. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa kamu memiliki peluang melawan mereka? Memang, untuk sesaat, ke-6 orang itu tercengang ketika mereka membeku di tempat mereka. Mereka menyaksikan dengan mulut menganga ketika Suke berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu langsung ke arah para murid sekte sungai darah tanpa rasa takut. Dengan gelombang pedang booster gelapnya, dia menyihir bayangan besar yang turun ke atas mereka. Ledakan. Semburan energi tak berbentuk meledak di tengah menyebabkan beberapa murid sekte sungai darah terlempar dari dampak ledakan. Beberapa dari mereka terlempar ke pohon-pohon di dekatnya, sementara yang lain mendarat di tanah dan berbaring diam dan tak bergerak, jelas mati. 6 dari mereka dari sekte perubahan besar tercengang karena wajah mereka penuh kejutan. Hanya satu langkah yang mampu melakukan ini? Dia telah mengirim 6 murid sekte sungai darah dalam satu langkah dan mereka semua level 8, pembudidaya panggung inti emas. Bagaimana ini mungkin? Anak ini jelas hanyalah level 3 dari Golden Core Stage. Anggota sekte sungai darah yang tersisa terkejut dan mulut mereka terbuka lebar karena ketakutan. Cara mereka memandang Suke mengambil perubahan besar. Ekspresi wajah arogan mereka memberi jalan bagi ketakutan seolah-olah mereka melihat binatang buas yang aneh. Master Song juga terguncang. Dia melongo ke arah Suke, matanya terbuka sangat lebar. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh kultivator panggung inti emas. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan inti emas. Ada 6 bib terus-menerus yang bergema di kepalanya. Poin pengalamannya telah membengkak hingga 300.000 poin. Hanya 200.000 poin lagi sebelum dia bisa mencapai level berikutnya. Bibir Suke melengkung ke atas ketika dia meneriakkan instruksi di kepalanya, agar sistem dapat mengambil inti emas. Ding! Mengkonsumsi 6 inti emas. Hadiahnya adalah 300.000 poin pengalaman. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, untuk mendapatkan level. Level budidaya saat ini adalah Golden Core Stage, level 4. Haha, bagus sekali. Ayo lanjutkan. Suke tertawa keras saat dia memegang pedang booster gelapnya dan menyerbu ke arah kelompok pembudidaya sekte sungai darah yang tersisa yang terlihat ketakutan dan terkejut terukir di wajah mereka. Mereka berdiri diam karena kaget dan tidak bergerak sedikit pun. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat-saat terakhir, kelompok murid Blood River Sect kembali sadar dan mulai menyihir mantra yang berbeda dalam upaya untuk mempertahankan diri mereka tetapi masih takut kaku. Terlepas dari mantra atau keterampilan apapun yang mereka keluarkan, Suke mengusir mereka seperti lalat, tidak terpengaruh oleh satu mantra pun. Setelah upaya sia-sia mereka untuk mempertahankan diri terlihat, mereka menatap tepat ke pedang booster saat itu turun ke wajah mereka. Pada saat berikutnya, semuanya menjadi hitam ketika mereka mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Bagi makhluk tertinggi, semua upaya untuk membela diri ini tidak ada gunanya. Dengan satu pukulan, dia bisa mengatasi ribuan mantra. Kelompok pembudidaya sekte perubahan besar bermata lebar, benar-benar heran dan agak takut. Dia terlalu kuat, dia pasti menyembunyikan kekuatannya dari orang lain. Itu benar. Jika kamu melihatnya, dia hanya seorang kultivator di Golden Core tahap 4.
Dia pasti menggunakan semacam mantra penyembunyian untuk menyembunyikan level kultivasinya yang sebenarnya dan mungkin menutupi identitasnya agar tidak dikenali. Mungkinkah dia seorang kultivator senior, yang ada di tahap bayi asli? Berdasarkan kekuatannya, itu pasti. 6 dari mereka menghela nafas lega. Tidak lagi merasa hidup mereka dalam bahaya besar. Suke membunuh sekte Sungai Darah dengan gembira juga. Sistem itu berulang kali berbunyi dalam benaknya, memberitahu dia tentang hadiah yang telah diterimanya. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena mendapatkan level. Level budidaya saat ini adalah Golden Core Stage, level 5. Paul. Pada akhir, Suke membanting Dark Booster Sword-nya ke tanah, terlebih dahulu. Dia kemudian berdiri di tengah puing-puing puluhan mayat. Dia kemudian berteriak keras, apakah ada orang lain? Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan sulit. Satu-satunya orang yang berdiri di samping rawa adalah Master Song dan sepasang murid Blood River Sect. Sepasang murid terlihat sangat pucat ketika bibir mereka sedikit bergetar. Wajah mereka penuh ketakutan. Master Song mempertahankan ekspresi tabah ketika dia memelototi Suke dan bertanya dengan suara rendah, Siapa kamu? Hehe, aku jujur dan terhormat di mana-mana tanpa alasan untuk menyembunyikan identitas aku. Nama aku Xiao Yan dan nama panggilan aku adalah Dugu Jiubai. Suke tersenyum, ketika matanya menyipit. TN, Xiao Yan dan Dugu Jiubai adalah karakter fiktif yang muncul dalam Fight Break Seperes, sebuah novel populer. Xiao Yan, Master Song ragu-ragu sejenak ketika dia mencari ingatannya sebelum menyadari bahwa dia belum pernah mendengar nama itu. Dia kemudian bertanya, mengapa kamu memiliki permusuhan dan ketidaksukaan yang intens untuk anggota sekte Sungai Darah aku? Sejak kapan aku punya permusuhan dan ketidaksukaan untukmu? Jika itu masalahnya, maka katakan padaku apa artinya ini? Master Song kemudian menunjuk ke teman-temannya yang lain yang telah meninggal dan berada di tanah dan bertanya dengan marah. Suke mengerjap beberapa kali sebelum tertawa dengan lemah lembut, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku merampok kalian semua. Mempertahankan korban selama perampokan adalah hal biasa. Petik 2. Tuan Song merasakan sakit di dadanya seolah-olah dia hampir muntah darah. 3 murid perempuan dari Great Cheng Sect tidak bisa menahan tawa. Senior, misterius ini terlalu berlebihan. Ketiga murid laki-laki semua berusaha untuk menjaga mulut mereka tetap tertutup dan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Master Song yang terkenal benar-benar diintimidasi sekarang. Betapapun liarnya imajinasi mereka, ini bahkan bukan suatu kemungkinan namun itu terjadi tepat di depan mata mereka. Jika masalah ini dibiarkan menyebar, seluruh Wind City akan tercengang dan tak percaya. 6 dari mereka mengklik lidah mereka karena terkejut, sangat terkejut dengan pergantian peristiwa baru-baru ini. Suke mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menyadari bahwa itu masih pagi. Dia kemudian berbalik ke Master Song dan 2 murid lainnya. Kenapa hanya ada sedikit dari kalian murid Blood River Sect? Tidak bisakah kamu memanggil lebih banyak orang? Lagi pula, semakin meriah kan? Segera setelah mendengar ini, 3 murid laki-laki dari Sekte Perubahan Besar meludahkan air liur tanpa terkendali. Mereka tidak memuntahkan air liur karena tertawa tetapi tertegun. Beberapa dari mereka buru-buru berbicara, Senior, bagaimana kalau kita membiarkannya seperti itu? Ya, Senior, kita seharusnya tidak menyinggung Sekte Sungai Darah. Kenapa kita tidak pergi sekarang selagi masih bisa? Suke berbalik dan memelototi mereka, pergi? Apa maksudmu pergi? Mereka hanya sekte Sungai Darah. Apa yang begitu menyeramkan tentang mereka? Sisanya tidak diizinkan pergi juga. Kamu harus tetap di sini dan perhatikan aku bertindak keras. Batuk? Tidak, maksudku kamu harus memperhatikan bagaimana aku mengajari mereka pelajaran. Petik 2. Para murid Sekte Perubahan Besar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sudah selesai. Awalnya kami berpikir bahwa kami telah bertemu senior yang jujur dan jujur. Sepertinya kita pernah bertemu orang gila. Dia sudah membunuh begitu banyak murid Sekte Sungai Darah. Alih-alih melarikan diri, dia bahkan meminta Master Song untuk memanggil bala bantuan. Mengapa ada seseorang yang begitu bodoh? Tidak tahukah kamu, darah sungai Sekte dikendalikan oleh 8 pembudidaya kuat yang berasal dari panggung bayi asli? Master Song mengepalkan tinjunya ketika beberapa pembuluh darah menonjol di lengannya. Dia mempertahankan wajah pucat saat dia tertawa dengan marah. Baiklah. Sejak hari Blood River Sekte didirikan,
hingga hari ini, tidak ada yang mempermalukan atau menghina kita. Kamu yang pertama dan yang terakhir. Aku tidak mempermalukan kamu kan? Tapi bagus kamu marah. Cepat dan bawa bala bantuanmu ke sini. Semakin meriah. Mata Suke bersinar ketika dia berbicara. Setelah membunuh seluruh kelompok murid Sekte Sungai Darah, dia sudah naik ke level 5 dari Golden Core Stage. Jika lebih banyak murid dari Blood River Sect akan muncul mudah-mudahan oleh ratusan, dia kemudian bisa membunuh mereka semua dan bergegas langsung menuju Golden Core Stage. Baiklah, jika kamu menginginkan adegan yang lebih meriah dan lebih hidup, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya bersukacita. Tunggu di sini untukku. Master Song berteriak marah ketika dia menjentikkan lengan bajunya dengan keras, membawa dua muridnya yang tersisa bersamanya. Tunggu sebentar. Tidak semua bisa pergi. Bagaimana jika kamu tidak kembali? Tidakkah aku akan ditipu? Kamu harus tetap di sini dan meminta dua juniormu untuk pergi. Itu harus dilakukan. Suke berseri-seri padanya, memberikan tampilan, aku tidak bodoh. Namun, beberapa murid Great Sekte Perubahan Besar hampir jatuh datar di wajah mereka setelah mendengar ini. Ditipu? Senior, bisakah kamu berhenti bercanda? Bagaimana kamu bisa takut bahwa mereka tidak akan kembali dengan bala bantuan lebih banyak? Berbicara secara logis, bukankah kamu harus khawatir bahwa orang-orang ini berasal dari Blood River Sect? Kamu telah menyinggung Guru Song dan membunuh begitu banyak murid. Tidakkah seharusnya mereka takut bahwa kamu akan lari daripada sebaliknya? Kamu ingin aku tinggal? Hehe, kamu berani membuatku tinggal? Master Song mulai tertawa marah seolah-olah dia mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia memiliki ekspresi mengejek ketika dia bertanya kepada Suke, apakah kamu tahu siapa aku? Suke memutar matanya, memperlihatkan matanya yang putih, bocah bodoh. Bukankah kamu tuan lagu? Master Song berdeham, pemimpin Blood River Sect, Song Yun Hai adalah ayah aku. Aku adalah pemimpin muda untuk generasi selanjutnya dari Blood River Sect. Apakah kamu yakin kamu ingin aku tetap tinggal? Pemimpin muda. Jadi kamu adalah pemimpin muda Sekte Sungai Darah? Suke mendengar ini saat matanya menyala sekali lagi. Master Song kemudian tertawa dingin, sepertinya kamu bukan dari Wind City. Mungkin kamu bahkan belum pernah ke Wind City? Jika tidak, kamu tidak akan begitu berani untuk mengadu diri melawan Sekte Sungai Darahku dan membuat musuh keluar dari kami. Aku akan memberimu peringatan. Berlutut sekarang dan memohon untuk hidupmu. Aku mungkin membiarkan masa lalu berlalu. Petik 2. Suke menatap lurus ke Master Song saat bibirnya melengkung kesenyum dan dia tetap diam. Tuan Song merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia kemudian bertanya dengan hati-hati, apa yang kamu coba lakukan? Suke menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak ada. Aku hanya berpikir bahwa jika aku membunuhmu pemimpin muda mereka, apakah akan ada lebih banyak bala bantuan dari Blood River Sect? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir membeku. Mereka semua benar-benar terkejut. Membunuh pemimpin sekte muda? Apakah anak ini gila? Petik 2. Kedua murid yang berdiri di samping Tuan Song terlihat sangat ketakutan. Keenam murid dari Great Cheng Sect sangat ketakutan dan mereka berteriak dengan cemas, Senior, tolong jangan terburu-buru. Tetap tenang dan rasional. Tolong jangan membunuhnya, apapun yang terjadi. Jika kamu membunuhnya, darah Sungai Sekte akan mengirimkan pasukan penuh mereka untuk mengejar dan membunuhmu dengan cara apapun. Tidak, ketika itu terjadi, setiap sekte gelap dari Wind City akan memburumu. Ketika Suke mendengar ini, dia sangat gembira. Apakah kamu benar-benar? Itu benar. Keenam murid Great Cheng Sect semua mengangguk dengan antusias. Itu luar biasa. Suke berteriak kegirangan gembira sebelum melangkah ke sambaran petirnya, sosoknya bergerak kabur saat ia langsung menuju Master Song. Master Song tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia berdiri diam di tempat aslinya, menonton Suke. Dia melihatnya menghilang di depan matanya sementara bayangan hitam besar muncul di depannya saat pedang booster hitam menjadi lebih besar karena semakin dekat dengannya. Mata Master Song terbuka lebar ketika dia mencoba melindungi wajahnya dari Dark Booster Sword yang semakin maju. Wajahnya diliputi ketakutan. Tidak. Begitu dia berteriak ketakutan, Suke mendaratkan Dark Booster Sword dengan kekuatan penuh di kepalanya. Memukul. Kepala Tuan Song hancur menjadi kabut darah saat tubuhnya menjadi tanpa kepala dan jatuh ke tanah. Pasangan murid Blood River Sekte begitu ketakutan sehingga mereka berteriak ngeri. Ekspresi mereka terkejut,
tidak percaya pada apapun yang mereka saksikan. Pemimpin muda itu meninggal tepat di depan mata mereka. Bahkan 6 murid dari Sekte Perubahan Besar merasa ngeri. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali ketenangan awal mereka. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 80 poin tindakan sulit. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena telah berhasil membunuh kultivator panggung inti emas. Hadiahnya adalah 50.000 poin pengalaman dan inti emas. Bunyi bip terdengar di kepala Suke saat dia mengungkapkan senyum puas dan menyimpan Dark Great Sword-nya. Dia kemudian berjalan lurus menuju sepasang murid Blood River Sect. Kematian tidak bisa dihindari. Kendalikan kesedihanmu dan terima nasibmu. Dia menepuk mereka berdua di belakang dengan belasungkawa. Keduanya sangat terpana. Dia membunuh pemimpin muda kita dan kemudian datang untuk menghibur kita? Apa yang dilakukannya? Apa yang dia coba lakukan? Orang ini gila. Di sini, tenanglah dan tenangkan dirimu. Setelah kamu selesai, pergi dan panggil lebih banyak orang. Aku akan menunggumu di sini. Suke berbicara kepada mereka dengan hangat dan penuh perhatian sebelum menarik mereka ke kaki mereka. Dia kemudian dengan hangat menepuk jubah mereka untuk menyingkirkan debu pada mereka. Mereka berdua sangat terpana, pikiran mereka kosong. Setelah Suke mendesak mereka ke tepi hutan dan mengusir mereka, mereka terus berjalan seperti sepasang daging tanpa pikiran yang berjalan. Setelah berjalan beberapa meter, mereka kemudian tiba-tiba tersadar. Ketika mereka menoleh ke belakang, Suke berdiri di rawa dan melambai kepada mereka dengan hangat dan bahkan berteriak, "Perjalanan yang aman. Perhatikan keselamatan kamu, jangan tersandung dan jatuh. Oh, benar, harap berhati-hati terhadap binatang iblis juga. Cepat, kembali dan pastikan untuk menyebarkan berita tentang apapun yang terjadi pada sekte sungai darahmu yang lain. Aku akan menunggumu di sini dan tidak akan pergi sampai aku melihatmu lagi." Ah, mereka berdua berteriak ketakutan ketika mereka berlari secepat yang bisa dilakukan oleh kaki mereka. Mereka sangat tidak yakin apakah lelaki berjubah hitam itu gila atau apakah mereka menjadi gila sendiri dan berhalusinasi. 6 murid Great Cheng Sekte membuka mulut mereka saat mereka mempertahankan ekspresi kaku dan tabah. Hanya ada satu pemikiran yang melintas di benak mereka pada saat ini, kami selesai. Kemudian mereka mendengar Suke memerintahkan pasangan murid untuk aman dan berhati-hati untuk keselamatan mereka. 6 dari mereka begitu dekat untuk mengambil senjata mereka untuk mengejar mereka untuk membunuh mereka. Senior, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jika mereka benar-benar membawa berita itu ke sekte mereka, kita semua tidak bisa diselamatkan. Beberapa dari mereka menasihati Suke. Suke kemudian melambaikan tangan, tidak memperhatikan mereka, tenang. Semakin banyak orang yang mereka kirim, semakin banyak orang akan mati. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi ini, ya, oke. Tidak ada lagi. Biarkan aku bertanya padamu. Apakah ada pembudidaya tahap transformasi bayi di Sekte Sungai Darah? Tidak ada. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala mereka sebelum berkata dengan tidak sabar, tapi ada 8 pembudidaya panggung asli bayi di Blood River Sekte yang mengendalikan masalah dalam sekte. Terutama pemimpin Sekte Song Yun Hai. Dia sudah mencapai level 8 dari tahap bayi asli dan adalah orang terkuat di Wind City. Jika kita melarikan diri sekarang, masih ada kemungkinan kita bisa selamat. Petik 2. Aku setuju senior. Kita harus kembali ke kota sekarang. Karena kamu telah menyelamatkan kami, pemimpin sekte kami akan memikirkan cara untuk membiarkan kamu melarikan diri dan bertahan hidup. Suke tertawa keras, tolong jangan khawatir. Tidak perlu lari. Selama mereka berada di panggung bayi asli, mereka semua selesai seperti telur yang patah. Telur, sial. Kita seharusnya tidak membicarakan hal itu. Begitu kamu menyebut telur, aku menyadari betapa laparnya aku. Untungnya, langit masih terlihat jernih. Mari kita siapkan makanan enak untuk dimakan. Jika tidak, dari mana aku akan mendapatkan energi untuk bertarung? Suke tidak pernah menganggap murid Blood River Sect sebagai ancaman terhadap keselamatannya. Pada titik ini, dia benar-benar merasa lapar saat dia menggosok perutnya. Dia kemudian menoleh ke 6 murid Sekte Perubahan Besar, ambilkan aku kayu bakar. Mari manfaatkan fakta bahwa mereka belum datang. Mari kita membuat beberapa persiapan. Beberapa dari mereka mendengar ini dan segera waspada. Jadi sepertinya senior ini punya rencana untuk kita. Aku tahu itu,
Seseorang yang sekuat senior ini tidak akan mengambil hidupnya sendiri sebagai lelucon. Karena dia sudah membunuh pemimpin muda Blood River Sect, itu berarti dia memiliki orang yang mendukungnya. Tapi apa gunanya kayu bakar? Mungkinkah senior ini ingin menyiapkan bahan untuk membaca mantra? Ya, pasti begitu. Senior ini luar biasa. 6 dari mereka mulai merasa percaya diri ketika mereka bergegas ke hutan untuk mengambil kayu bakar.